Halo semuanya, kembali lagi di Polistik, podcast jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, aku, Lala dari tim jurnalistik akan membahas banyak nih seputar tentang karir. Dalam perjalanan hidup kita, pasti akan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Begitupun hal ini akan terjadi ketika kita menentukan karir kita di masa depan. Memangnya karir itu apa sih? Karir itu merupakan perubahan atau kemajuan dalam kehidupan, dan karir ini erat kaitannya dengan profesi dan pekerjaan seseorang. Nah, di antara kalian, jika sering mendapati pertanyaan ingin menjadi apa, atau cita-cita kamu apa, pasti masih banyak yang kebingungan bahkan mungkin gak tahu dirinya sendiri ingin berkarir di bidang apa. Maka dari itu, kita butuh perencanaan yang matang. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 45% siswa SMA yang masih ragu dalam menentukan pilihan jurusannya sendiri. Nah, berhubung aku baru aja naik ke kelas 11 dan baru dapat jurusan, kita akan kupas cara dan tips dalam menentukan jurusan kita untuk berkarir nanti. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan jurusan adalah passion. Banyak juga nih di antara kalian yang ternyata masih belum menemukan passionnya sendiri. Nah, buat kalian yang masih belum menemukan passionnya sendiri, jangan khawatir. Kalian bisa menemukan passion itu dengan menggali hal apa yang kalian senangi atau hal apa yang bikin sense of wonder kalian itu terpacu. Artinya, kalian akan selalu ngerasa tertantang untuk belajar, bahkan tanpa kalian sadari sering curi waktu untuk mempelajari hal itu. Contohnya nih ya, ketika kalian senang dalam mempelajari sejarah, atau saat jam mata pelajaran sejarah kalian sangat antusias dan ngedengerin banget, kemungkinan sejarah itu passion kamu dalam menentukan jurusan nantinya. Yang kedua adalah kenali minat dan bakat kamu. Minat dan bakat bisa kita ketahui jika kita berusaha mencari tahu. Bisa aja nih ya, hal yang tanpa kita sadari sering dilakukan itu merupakan minat kita. Lain halnya dengan bakat yang udah ada sejak lahir. Menurut Profesor Bidang Pendidikan Dr. Howard Gardner, bakat adalah potensi dasar yang harus diasah. Jadi, semisal kalian memiliki kemampuan dalam sebuah bidang dan lebih baik dari banyak orang, walaupun hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajarinya, bisa aja nih ya, itu merupakan bakat kamu. Jika ketiga di atas udah kalian ketahui, maka waktunya untuk kalian mencari tahu lebih jurusan-jurusan apa aja yang relevan dan sesuai dengan minat, bakat, serta passion kalian. Jika dari ketiganya itu berbeda, maka pilihlah bidang yang membuat kalian nyaman dan selalu ingin cari tahu sampai ke akar-akarnya. Cari tahu juga jurusan yang paling cocok dan gali informasi lebih tentang jurusan yang akan dipilih, impact untuk kedepannya, dan apa aja yang akan dipelajarinya nanti. Jangan lupa konsultasikan kepada orang terdekat seperti orang tua dan tanyakan lebih jauh kepada guru bimbingan konseling. Berilah motivasi kepada diri sendiri sehingga ketika kalian lelah, kalian ingat bahwa untuk berada di tahap ini, kalian butuh usaha yang keras. Dalam kondisi ini, kalian harus lebih banyak mengintrospeksi diri dan mencari tahu lebih apa yang kalian inginkan, agar nanti ke depannya keputusan-keputusan itu mempermudah karir kalian di masa depan. Menentukan pilihan bidang atau jurusan ini nggak selalu membawa kalian ke jenjang perkuliahan, namun juga dalam dunia kerja setelah lulus SMA atau SMK. Maka dari itu, selama perjalanan menuju karir kamu nanti, putuskan sesuatu dengan banyak pertimbangan agar menguntungkan kamu di masa mendatang. Dan selama berproses menuju karir, kalian harus menyingkirkan rasa malas. Karena nih ya, meskipun niat dan planning udah di depan mata, tapi kalian gak tergerak untuk memulainya, semua itu seolah cuman mimpi doang. Karena untuk menjadi orang sukses, pastinya butuh mental yang kuat, usaha yang keras, dan pengorbanan yang besar. Seperti sosok penulis buku dengan judul
buku nanti kita cerita tentang hari ini. Dalam perjalanan karirnya hingga pada buku yang kini terjual laris, pastinya sang penulis Marcella F.P. berkali-kali mengalami kegagalan. Sebelum namanya dikenal seperti sekarang, ia pernah melewati berbagai penolakan oleh penerbit. Buku visual miliknya memang belum begitu populer di Indonesia. Banyak penerbit menolaknya karena dianggap nggak akan laku. Apalagi biaya produksi untuk buku visual itu sangat mahal. Sampai pada kesuksesannya itu adalah buah dari usaha kerasnya dalam berkarir. Maka selagi ada usaha, semua pasti ada jalan. Dan juga disertai doa. Manfaatkan waktu untuk mengeksplor banyak hal baru. Dan jati diri itu harus kamu cari, bukan menunggunya datang padamu. Sampai di sini aja Polistik episode kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat. Aku Lala pamit undur diri. See you on the next episode.